karismatik ke, apa pendeta ke, kalau kalian tidak bertobat, ini baru babak pertama kutukan itu jalan. Masih ada lagi babak-babak selanjutnya. Kalian harus bertekuk lutut. Kalian harus minta ampun bahwa kalian telah menyia-nyiakan anak-anaknya Yakub. Kalian tahu anak-anaknya Yakub? Anak Yakub kalian tahu? Apa kalian belaga tidak tahu? Abraham Lot, Arab semua sudah berdamai. Kalian masih menunjukkan kefasikan kalian. Kalian tidak tahu diri. Kalian sudah dikasih kesempatan untuk melaksanakan pertandingan. Tapi dasar kalian memang sudah dikutuk. Kalian tidak akan bisa lagi untuk bertanding. Kasihan generasi muda. Konteksnya dia. Jangan negara yang bicara. Itu pertama ya. Kok ini otoritasnya Erick Thohir sebagai ketua PSSI. Dia yang mengatur, menyelenggarakan, dia yang meeting, dia yang macam-macam lah disitu untuk bikin perset. Anehnya negara kita kayaknya semua mau jadi presiden gitu, atau mau jadi presiden dalam tanda kutip ya, presiden apalah inilah, kok gubernur bicara. Apakah gubernur Indonesia cuma 2? Ya itu cuma contoh. Oleh sebab itu kelemahan di negara kita satu. Ke Pak Paul Dere. Silakan, Pak Paul. Thank you. Sama-sama, Selamat Pak siang, malam. Ya, babak kutukan itu sudah jalan buat Indonesia. Ingat ini seluruh pemimpin bangsa Indonesia, ingat kutukan itu sudah ada, sudah jalan sekarang. Kalian mau ngomong apa, kutukan itu sudah jalan. Tinggal kalian mau bertobat atau tidak, kalian akan menerima apa yang Tuhan inginkan. Ingat itu. Siapapun Jokowi ke, siapapun ulama-ulama yang karismatik ke, apa pendeta ke, kalau kalian tidak bertobat, ini baru babak pertama kutukan itu jalan. Masih ada lagi babak-babak selanjutnya. Kalian harus bertekuk lutut. Kalian harus minta ampun bahwa kalian telah menyia-nyiakan anak-anaknya Yakub. Kalian tahu anak-anaknya Yakub? Anak Yakub kalian tahu? Apa kalian belaga tidak tahu? Abraham Lot, Arab semua sudah berdamai. Kalian masih menunjukkan kefasikan kalian. Kalian tidak tahu diri. Kalian sudah dikasih kesempatan untuk melaksanakan pertandingan. Tapi dasar kalian memang sudah dikutuk. Kalian tidak akan bisa lagi untuk bertanding. Kasihan generasi muda. Jokowi juga. Sama semua, sama pemimpin Indonesia. Kalian harus bertobat. Ingat, ini baru babak pertama loh. Masih ada babak-babak selanjutnya kutukan itu. Kalian harus bertobat. Terima kasih Pak Rajauti. Semuanya. Ya, terima kasih Pak Paul Dere. Memang itulah situasinya. Kalau kita lihat ini kan sekarang politik identitas itu ternyata dipergunakan oleh semuanya. Bukan hanya yang radikal, tapi bahkan yang anggap diri moderat nasionalis juga menggunakan politik identitas dalam bentuk apapun gitu ya, termasuk dalam bentuk ini ya, dalam bentuk sepak bola ini. Jadi memang situasinya seperti itu. Kita lihat ya memang harus Pak Erick Thohir yang berbicara dengan FIFA karena dia kan sebagai ketua induk organisasi kita. Nah, cuman memang ada yang agak sedikit disesalkan. Jika kita menerima tugas sebagai tuan rumah, kenapa kita harus menetapkan syarat-syarat bahwa misalkan Israel harus main di Singapura lah, kalau misalkan Israel kalau main dalam negeri harus tidak boleh menggunakan benderanya, tidak boleh menggunakan lagu kebangsaannya. Nah, sementara dalam FIFA sendiri asas yang mereka pegang itu adalah asas kesetaraan, persamaan. Jadi kita tidak bisa didikte seperti itu ya. Wajar saja akhirnya FIFA menolak kira-kira. Ini tadi Pak Teddy tadi sempat ini terlewat ya. Silakan Pak Teddy. Oh iya.
Boleh Pak. Ini menarik sekali nih. Saya terima kasih ya. Pertama yang saya menyesal sekali, sebenarnya, saya menyesal sekali si Menpora itu mengundurkan diri karena menjadi wakil ketua, alasan menjadi wakil ketua PSSI. Ya, dia sangat kecewa karena tidak mendapat apa yang diharapkan. Karena saya pikir dia ke PSSI ujungnya cuan. Nah, itu konsep saya, sehingga saya bilang kecewa. Kedua, Pak, di negara kita jeleknya koordinasi tidak ada. Otoritasnya nggak ada. Sebenarnya otoritas yang berbicara bola itu, ya otoritasnya PSSI lah kalau dikasih ruang. Konteksnya dia. Jangan negara yang bicara. Itu pertama ya. Kok ini otoritasnya Erick Thohir sebagai ketua PSSI. Dia yang mengatur, menyelenggarakan, dia yang meeting, dia yang macam-macam lah disitu untuk bikin perset. Anehnya negara kita kayaknya semua mau jadi presiden gitu, atau mau jadi presiden dalam tanda kutip ya, presiden apalah inilah, kok gubernur bicara. Apakah gubernur Indonesia cuma 2? Ya itu cuma contoh. Oleh sebab itu kelemahan di negara kita satu, otoritasnya presiden tidak ada. Koordinasi antar menteri kepada presiden tidak. Ini yang terjadi umumnya, terjadi kekacauan di negara kesatuan Republik Indonesia. Semua ingin jadi pahlawan. Ya, oleh sebab itu saya bilang negara maju seperti Amerika itu ada juru bicaranya Gedung Putih. Apa yang menyampaikan masalah ekonomi, peperangan ada di White House, seorang juru bicara. Nah, nanti di Menteri Pertahanan kalau ada ide kasih juru bicara untuk ini sebagai perbandingan bagi negara kita agar lebih dewasa, ya lebih dewasa untuk menjalankan demokrasi atau pemerintahan lebih progresif dan lebih maju. Ya ini pertama saya mau himbau kepada pejabat negara kita, pemangku jabatan negara kita supaya kita lebih dewasa ya. Saya sebenarnya nggak kecewa lah kalau mau lakukan tidak mau melakukan kegiatan sepak bola di sana, karena kemarin aja anak-anak kecil aja menjauh karena di negara kita katanya teroris terlalu banyak. Alasannya itu ya karena memang negara kita terkenal negara teroris lah. Nah, ini mungkin, tapi ini anekdot aja. Ya ini yang kedua, saya bicara Israel, masalah Israel. Sebenarnya masalah Israel bukan persoalan Palestina dan Israel. Kalau Anda cermati, teman-teman di sini cermati, yang jelek di negara kita, stigma dan paradigma Islamnya itu sudah merasuk di otak orang Islam di Indonesia. Sebenarnya kalau kita bicara ketatanegaraan, secara geopolitis, Israel itu adalah suatu negara, sudah diakui oleh PBB, diakui dunia. Begitu juga Palestina. Sebenarnya bukan persoalan di sini, bukan persoalan negara itu yang saya tekankan di sini. Bukan itu yang kita bahas masalah Israel dan sebagainya. Di sini persoalannya adalah negara kita, ya orang-orang kita, ya personal kita di negara kita sudah stigma, paradigmanya Islam itu pokoknya, bukan negaranya. Kita di sini janganlah bawa Yahudi lah, bawa Abraham lah, jangan. Mereka sudah terdoktrin dengan Islamnya itu. Dengan tercuci otak paradigmanya, tercuci otaknya 5 negara Islam ini menyerbu Israel. Terdampaklah dengan bilang agama, terdampaklah bilang Yahudi sama ini. Semua melebar ke cerita itu. Tetapi yang utama di sini saya cuma ingatkan bahwa negara kita, penduduk kita, pemerintah kita sudah terstigma paradigma dengan Islamnya itu yang tidak bisa lepas. Kecuali mereka melakukan perubahan mindsetnya itu. Perubahan mindsetnya ya, ajarkan negara benar-benar kepada Pancasila. Dan negara itu berani keluar. Kan kelemahan negara kita cuma sifatnya ketertutupan. Itu yang menjadi mundur di dalam negara kita. Itu Kongfucu katakan begitu. Kelemahan negara
Asia itu lebih banyak menutupi diri dan lebih banyak memproklamirkan. Kayak Indonesia lebih condong memproklamirkan daripada dia membuka diri. Oh, saya negara Islam. Saya menjunjung tinggi perjuangan hak orang Palestina. Nah, itu salah satu yang sudah terdoktrin di kepala orang-orang Indonesia ini. Nah, inilah kelemahan di negara kita yang harus rubah. Kalau negara ini berani rubah sistem seperti pemikiran ini, paradigma pemikiran ini, kemudian mindsetnya berpikiran, negara kita akan maju. Selagi kita masih berpegang pada doktrin Islam garis keras, mau mengarahkan negara ke Islam, mau mengarahkan negara ke khilafah, mengarahkan negara kita mengajarkan agama, selama itu negara kita akan maju. Mari teman-teman di tempat ini berpikir bahwa negara kita cuma satu. Terparadigma, terstigma dengan Islamnya itu. Sehingga dia menolak olahraganya itu. Bukan Palestina, Israel, bukan. Itu negara sudah merdeka, titik. Tidak ada lagi negara yang mengklaim tentang bahwa Israel, Palestina ada genosida, ada apa itu, tinggal apa aja. Di framingnya aja itu. Yang jelek di negara kita, that's it. Anda mau argumentasi begini, saya nggak akan terima. Dengan apa yang diajarkan di anak didik dari NU, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, tanyalah kepada mereka. Kalau benar yang saya sampaikan tadi. Mereka sudah terstigma ulang dengan paradigmanya itu, Islamnya itu. Nah, inilah yang menjadi kemunduran di negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita melebar ke lain-lain, itu udah kita bicara politik lain sebagainya, saya kira enggak terlalu fundamental. Yang saya maksudnya Islamnya ini. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Teddy. Ya. Lanjut, waduh, semakin malam semakin banyak ini yang raise hand. Oke, lanjut ke anak bangsa. Silakan anak bangsa, singkat, jelas, padat. Salam Pak, saya juga dengarnya udah kebanyakan di komputer otakku udah sedikit rusak ini, kebanyakan ini Pak. Saya hanya kasih dua aja Pak. Satu, karma di Indonesia udah karma. Kedua, orang-orang Indonesia tanya Tuhan siapa yang hidup, Tuhan Palestina atau Tuhannya Israel. Nomor dua itu. Jadi kalau Tuhannya Israel yang hidup, ya sembahlah Tuhan Israel. Itu nomor dua. Nomor tiga Pak. Semoga Indonesia makin ambruk, hancur gara-gara karmanya. Terima kasih. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih anak bangsa, luar biasa. Sekali masuk langsung tajam sekali ininya, opininya. Oke. Bagus. Kita lanjut ke Suara Lara, silakan. Halo, malam Pak Paul, Pak Rajauti. Ya, malam Bapak. Silakan Pak. Iya Pak, saya mau mengucapkan selamat Pak. Selamat bukan karena Indonesia batal jadi tuan rumah Piala U20 Pak. Tapi selamat karena apa yang kita bahas tiap hari ini terbukti Pak ya. Jadi tiap hari kita bicarakan apa masalah sumber utama Indonesia. Kenapa kita sudah 7 kali ganti presiden Pak ya. Dari Soekarno, Soeharto, lalu Habibie, Megawati, Gus Dur, kecuali Gus Dur Pak ya, saya salut sama Gus Dur Pak. Dia memperjuangkan rekonsiliasi hubungan Indonesia dan Israel. Sampai SBY dan Jokowi, Indonesia tidak maju Pak. Tidak maju kenapa? Ya karena memang ya sumber masalah ini ya kitab ini Pak, kitab Al-Quran ya, dari kitab kuning Pak ya. Jadi bangsa yang mayoritasnya Muslim tidak ada yang maju Pak, bisa dilihat seluruh dunia tidak ada Pak. Ya karena apa? Ya karena memang itulah doktrin Pak ya, doktrin kita dari agama itu yang menguasai bangsa rakyatnya Pak itu Pak. Jadi ini beratnya sudah menjadi bubur Pak ya, sudah batal dan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena FIFA itu kan punya undang-undangnya sendiri gitu Pak.
ya mau tidak mau ya ini akan terdampak. Saya lihat sekitar 500.000 orang Pak ya, terdampak langsung bila FIFA menjatuhkan sanksi kepada Indonesia Pak ya. Ini sanksinya kita tidak tahu sanksinya berapa tahun ke depan akan diterapkan sanksi, karena kan sebelumnya seharusnya kita sudah kena sanksi Pak ya, yang tragedi Kanjuruhan itu Pak ya. Nah ini terdampak langsung ini mulai dari klub, dari mungkin pelatih dan juga semua yang berkecimpung di bidang usaha dengan berhubungan sepak bola. Ini diperkirakan saya baca yang berdampak langsung 500.000 orang tuh Pak. Nah siapa yang mau kasih makan 500.000 orang ini gitu ya? Apakah PKS mau tanggung jawab gitu ya, dan MUI itu ya, yang selalu demo-demo tuh. Jadi karena ini sudah menjadi bubur Pak, ya mau tidak mau ya pemerintah harus negara harus turun tangan bagaimana menyelamatkan ini mereka, nasib mereka yang terdampak langsung ini Pak. Dan juga yang kedua, mau tidak mau ya Indonesia harus bertobat Pak ya, karena negara yang mayoritas produknya Muslim susah untuk melupakan ideologi ini itu Pak. Jadi ya kita juga ini Pak tahu sendiri lah, karena yang menjadi dasar, karena sebenarnya bukan yang dibahas itu bukan pembukaan Undang-Undang 45 ya Pak, bahwa Indonesia menentang penjajahan atas bangsa lain. Karena apa? Karena buktinya waktu Amerika menginvasi Irak, kenapa Indonesia tidak memperjuangkan, tidak melepaskan hubungan diplomatik dengan Amerika ya? Kenapa hanya dengan Israel Indonesia melepaskan hubungan diplomatik dengan Israel, tidak dengan Amerika? Berarti ini murni Pak, ini murni karena agama Pak ya, bukan karena dalam UUD 45 gitu Pak. Jadi ini sudah jelas sekali Pak, ini murni karena agama Pak ya. Jadi penolakan ini bukan karena mereka memperjuangkan UUD 45 Pak. Kalau mereka benar-benar memperjuangkan UUD 45, seharusnya semua negara yang ini menentang, mereka harus mau melepaskan hubungan diplomatik dengan negara tersebut ya. Seperti itu Pak Rajuti. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas masukannya, luar biasa ya.